Assalamualaikum bang. Nih jadinya harus kayak gini dulu kayak sementara ini. Aku tuh ngerasa berdosa aja. Ya semenjak kita buat janji, alhamdulillah agak banyak kegiatanku di luar Medan ini gitu kan bang. Jadi untuk datang ke tempat abang seperti yang telah kita ceritakan, jadi agak kesulitan dan itu menghantuiku juga gitu. Nah tiba-tiba aku dapat datang ilham ilham lah pula. Ya maksudnya terpikir aja ya udah bisa juga kok model kayak gini aja gitu. Dan nanti ini ku upload juga kayaknya ke YouTube. Mana tahu apa ya, bisa ada gunanya sama orang lain sih macam betul aja. Oke bang, ini kita mau yang ini yang pertama dalam sesi public speaking yang kupahami. Jadi entah berapa part jadinya aku juga nggak tahu, dan di part pertama ini juga jadinya berapa menit juga aku nggak tahu gitu ya. Ini sambil ngalir aja kita. Jadi di awal ini di part satu berbicara tentang bagaimana berbicara di depan orang banyak gitu atau sebutnya public speaking. Pertama tuh yang mau aku ceritakan gini, bahwa ternyata yang kupahami itu apapun selalu terdiri dari dua hal. Ada hal prinsip namanya, ada hal teknis. Hal prinsip ini biasanya berbau tentang landasan berpikir kita gitu bang. Nah di part satu 2 3 ataupun sampai berapa itu nanti kita akan bercerita tuh di hal-hal prinsipnya dulu gitu. Baru masuk ke hal teknis. Banyak orang memang yang memang maunya langsung ke teknis saja. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi di apa namanya di aliran gue ini aku rasa di prinsipnya dulu yang penting. Karena nanti teknis tuh abang bisa mengembangkan sendiri teknisnya gitu. Yang penting tuh prinsip gitu. Jadi prinsip ini bercerita tentang apa yang menjadi landasan berpikir kita eh, dalam melakukan sebuah hal gitu. Yang rumus sederhananya itu kan tindakan yang kita cantik oce itu bang. Ya ini aku lagi ada jendela, ini ada orang lewat gitu. Pas tadi yang lewat agak cantik. Bagus lah, alhamdulillah. Subhanallah ya, masya Allah. Oke ya bang, jadi dia tuh gini, rumusnya tuh kan yang menjadi tindakan kita itu diawali dari apa yang kita pikirkan. Dan sederhananya begitu. Jadi yang kita pikirkan ini akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Jadi cara berpikir ini nanti akan membuat keputusan-keputusan, keputusan-keputusan akan menjadi tingkah laku berulang kebiasaan, kebiasaan itu nanti yang akan menjadi nasib dan hidup takdir gitu ya. Nah, jadi yang mau kita ceritakan di sini tuh tentang cara berpikirnya. Cara berpikir ini nanti itu berhubungan erat dengan apa yang kita yakini. Nah, bercerita tentang prinsip akan bercerita tentang itu gitu. Oke, itu ya Bang. Jadi terkait dengan public speaking gitu. Ini memang hal yang sebenarnya semua orang tuh bisa berbicara gitu ya. Berbicara, berkomunikasi, berbicara sih. Ngomong itu semua orang bisa ngomong gitu. Tapi sangat sedikit menurutku yang mampu untuk berkomunikasi. Tujuan daripada komunikasi ngomong ini kan bagaimana orang mengerti. Jadi poinnya tuh itu aja, sederhana kok public speaking nih. Public speaking tuh bagaimana apa yang kita omongkan orang bisa ngerti, selesai. Dan itu bisa dari apa aja, dari berbagai macam gitu tidak harus dengan omongan gitu kan. Ini kayak yang kita ceritakan waktu jumpa pertama dulu gitu. Jadi nggak harus pakai omongan ini yang paling dasar menurutku. Ini adalah paling dasar dari cara komunikasi gitu. Paling dasar tuh omongan. Yang paling tinggi itu ya memang dia diem-dieman, mungkin ya diem-dieman gini tapi udah saling tahu gitu. Pastilah kita punya lah pengalaman yang gitu. Kita sama kawan kita, sama sahabat, jadi semakin dekat kita dengan seseorang itu komunikasi mulut nih menjadi tidak penting lagi kadang gitu. Jadi cukup dengan lirikan mata gitu kan, yes, atau senyuman terus mimik wajah gitu-gitu, itu lawan bicara kita udah tahu apa yang kita inginkan. Bang, siapkan dulu kopi sama rokok abang, jadi biar kita tuh kayak real gitu ya, jumpa langsung. hmm.
Ya, sesederhana itu sih. Jadi bagaimana agar orang mengerti gitu dari apa yang kita ceritakan. Terus ada tadi poin yang kusampaikan itu bahwa semakin dekat kita dengan lawan bicara kita, berbicara, ngomong ini juga kadang menjadi untuk menyampaikan pesan ya, untuk menyampaikan pesan, kadang omongan juga tidak terlalu penting gitu. Karena banyak lagi yang lain yang bisa mewakilkan apa yang ingin kita sampaikan. Yang tadi tuh kayak mimik wajah, kedipan mata, senyuman, kerutan dan lain-lain itu cukup untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Dan kita nanti lah ya kita sampai ke situ. Tapi yang penting poinnya dulu, semakin dekat kita itu berbicara atau ngomong juga semakin tidak untuk menyampaikan pesan, berbicara atau ngomong bukan lagi jalan satu-satunya, tapi banyak jalan untuk menyampaikan pesan itu. Nah, terus gini, ya ini pengantar betul, ini pengantar betul. Yang bikin kesulitan orang ngomong tuh biasanya kan alasan-alasan klasik orang-orang tuh takut ngomong tuh di depan tuh ya takut gitu. Takut karena apa? Segan, segan. Terus kayak yang nggak tahu mau ngomong apa gitu kan, nggak tahu mau ngomong apa. Atau aku udah siapkan semua tapi sampai di depan terus jadi buyar dan segala macam gitu, jadi lupa aja apa yang mau sampaikan gitu kan, dan yang sejenis-sejenis itulah gitu. Ini pun apa, makanya prinsipnya tuh gini, kita tuh ngomong bukan untuk terlihat keren. Nah ini yang harus dicatat ini. Jadi ngomong bukan untuk terlihat keren, ngomong ini untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi itu menyampaikan pesan, membuat orang paham. Jadi bukan untuk keren-kerenan gitu. Kadang kalau kupikir-pikir dengan perjalananku yang sekian belas tahun lah di dunia public speaking, di dunia kemanusiaan gini ya, maksudnya yang ngomong-ngomong sama orang ini gitu. Terus guruku juga pesan sama aku, yang bikin kita sulit tuh ketika kita memang ingin tampil keren gitu bang, itu jadi sulit gitu, maksudnya jadi punya beban sendiri gitu. Memang di satu sisi ketika kita berpikir ingin tampil keren, maka kita akan mempersiapkan semuanya gitu. Jadi menurutku berpikir untuk pengen tampil keren ini nih pra, ya ini pra penampilan gitu. Jadi bolehlah kita berpikir begitu, tapi untuk pra penampilan fungsinya apa, agar kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dan matang apa yang menjadi bahan bahan obrolan kita nanti gitu kan. Tapi ketika kita sudah tampil, apabila kita sudah berbicara dengan orang itu berpikir untuk tampil keren udah nggak perlu lagi gitu. Karena kalau masih juga kita bawa berpikir tampil keren, kita nanti takutnya ini bukan takutnya. Kita tuh akan fokus kepada ini apa yang salah sama aku, ini kayak mana nih ya gayaku yang ini. Aduh ini apa ya? Kalau aku kayak gini nanti kayak mana ya? Banyak yang gitu-gitunya. Pertanyaan-pertanyaan ini boleh, tapi itu sebelum kita tampil. Tapi waktu hari A kita tampil, udah jangan bukan lagi berpikir untuk tampil keren, tapi bagaimana orang bisa mengerti gitu. Jadi ya begitu, bagaimana orang bisa mengerti. Ya, apakah dengan memasang pemikiran bagaimana agar orang bisa mengerti itu bisa terbebas dari itu? Pengalamanku iya gitu. Jadi kita santai aja. Pertama itu ya, bagaimana orang bisa memahami kita mau menyampaikan pesan kita. Oke, itu tuh juga membahayakan. Baru yang lain tuh kita mau sharing, kita mau berbagi. Konsep kepalanya tuh harus begitu gitu. Kurasa sih nggak, kalau pakai harus nanti terkesan yang kayak mana kali itu nggak. Tapi memangnya mau berbagi sih poinnya itu, kita mau berbagi, kita mau membuat orang paham. Terus juga yang tadi cintai pendengar, ini juga menjadi poin penting dari guruku. Ini seperti yang kita bahas di awal, semakin kita dekat dengan orang itu maka berbicara itu pun kadang menjadi tidak penting dalam menyampaikan pesan. Cukup diam-diaman saling tatapan mata, ini sudah cukup untuk menyampaikan pesan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita tidak mencintai para audiens kita, berat gitu. Ya gampangnya gini lah, lebih mudah mana bang ngobrol sama orang yang abang benci atau yang orang abang cinta gitu, gitu kan. Jadi ya pastilah orang yang kita cinta lebih enak kita ngomongnya kayak mana lah, orang abang dulu ngerayu kakak kan gitu kan. Daripada sama musuh kan payah, nggak jalan otak ini tuh. Jadi cintai pendengar, ini menjadi poin ini. Kalau abang jadi dosen, cintai mahasiswa abang itu gitu. Jadi lihatlah dia tuh seperti adik abang dan seterusnya. Kalau mau memasarkan produk kan, jualan apa ya, jumpa investor gitu, cintai dia,
cintai dia, pahami dia gitu. Yang dimau, oke. Jadi yang kita, aduh ini agak lompat-lompat aku banyak kali kayak yang kurasa dalam otak gini. Gaya macam betul aja, astagfirullahaladzim. Enggak, jadi dia tuh ya kayak gitu, cintai dia. Kalau sama mahasiswa kita, cintai dia sebagai seorang adik, terus pahami maunya dia apa gitu, yang dimau sama mahasiswa ini apa gitu. Ketika kita memahami lawan bicara kita, itu artinya kita sudah mencintai dia dan kita tidak lagi berbicara dengan diri kita sendiri. Kita akan coba pahami dia, baru kita masuk ke alamnya gitu. Dia sukanya apa dan seterusnya. Contoh kayak investor tadi gitu. Otaknya investor itu kan gini deh, ku kasih uang ini samamu, terus kau balikkan sama aku uang yang ku kasihkan samamu dengan keuntungan. Otaknya gitu aja, bagaimana uangnya kembali dengan cuan, terus ya udah percaya rata-rata nih, walaupun nggak semua investor begitu gitu ya. Tapi yang modelnya begitulah, uangnya ini dikasihkan kepada orang yang dapat dipercaya. Jadi komunikasi kita sana membangun kepercayaan. Biar orang percaya kayak mana? Ya itu nanti lain lagi babnya, itu udah bab teknis tuh, apa yang perlu kita sampaikan untuk membuat dia percaya gitu. Tapi memang poinnya yang tadi, cintai pendengar dan nggak usah berpikir untuk tampil keren. Aku rasa dua ini udah cukup. Terus ditertawakan, itu juga bukan hal yang memalukan gitu. Karena kita bukan mau cari keren gitu. Tapi kalaupun malu misalnya ditertawakan, berpikirlah begini, itu ada satu buku yang kubaca tuh ya, membuat orang tertawa tuh menambah umur gitu bang. Ya bang kan apa? Kalau orang bilang di satu sisi kalau ngerokok ngurangin umur, jadi membuat orang tertawa menjadi penting bagi perokok. Jadi biar imbang aja gitu, biar nggak kena 2-0. Ngerokok iya, jumpa sama orang bikin orang resah. Ini kan 2-0 jadinya kan. Jadi maksud jadi ketika kita ditertawakan, bahagialah ketika ditertawakan. Karena ketika kita ditertawakan ya dia membuat orang bahagia. Jadi poin komunikasi ini, poin berbicara ini gitu yang membuat orang bahagia gitu gitu. Jadi bukan sekedar mereka paham mengerti, tapi membuat mereka bahagia. Ada lagi levelnya tuh, menyampaikan dalam berbicara tuh hanya menyampaikan apa yang kita sampaikan. 1+1 sama dengan 2, dia tahu 1+1 2. Aku rasa itu yang paling bawah. Terus di atasnya itu sedikit lagi dia mengerti bagaimana caranya 1+1. Di atasnya itu lagi dia tahu apa fungsinya 1+1. Di atasnya itu lagi dia sadar gitu ya kegunaan daripada 1+1. Di atasnya itu lagi dengan abang ngomong 1+1 dia bisa cinta sama Tuhan. Tuh levelnya tuh tinggi tuh. Dia itu dan kurasa jas materi yang barusan ku sampaikan nih ini cuman gua. Ya tapi nggak banyak sih orang yang nyampaikan begitu kan. Jadi bagaimana komunikasi yang kita bangun tuh dapat membuat orang lain mencintai Tuhannya gitu. Itu poinnya. Jadi kepala kita tuh memang mau mengagungkan Tuhan gitu dalam ngobrol gitu. Ya gitu. Terus nanti abang ingat kisahnya Nabi Musa ketika dijumpai Firaun, ini prinsip-prinsipnya gitu ya. Jadi Nabi Musa nih terbata-bata gitu. Nabi Musa ini terbata-bata terus dia minta kepada Allah untuk ditemani dengan Harun kalau nggak salah aku. Terus yang doanya yang jadi doa dipakai sama para khotib-khotib tuh yang wasirli yang gitu-gitu tuh lah, nggak hafal pula aku. Yang lapangkan dadaku, mudahkan lisanku dan seterusnya gitu. Nah, ini juga jadi poin prinsip bahwa beserta dengan Tuhan dalam melakukan aktivitas itu juga menjadi penting. Karena nanti yang membuat mereka mengerti dengan apa yang kita sampaikan itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang kupahami begitu. Oleh sebab itu memohon pertolongan kepada Allah itu sangat penting gitu, Bang. Ketika kita ngobrol, bahkan nanti itu membatalkan semua teori. Aku pernah jumpa sama orang yang jago kali gitu. Dia kalau ngomong tuh kita luar biasa gitu-gitu loh, dia saking luar biasanya gitu. Ngelihat dia tuh ngomong gitu. Tapi ya yang kupelajari begitu bahwa dia ya kalau muslim gitu ya dia nggak batal wudhu gitu. Terus dia juga bermohon kepada Allah, dia menyadari bahwa dia tak punya kemampuan, hanya Allah lah ini yang dapat membantunya gitu. Pahamnya tuh begitu gitu. Jadi istilahnya apa ya, dia merabit, dia beserta gitu sama Tuhannya gitu. Nah, keren gitu. Jadi ya di ini kayaknya digerakkan Tuhan gitu kan. Kalau dalam hal yang lain tuh kan kita nih di dunia nih nanti itu ya akan sampai ke pemikiran bahwa yang kita nih kayak wayang yang sedang digerakkan oleh siapanya, si itunya itu si pemainnya itu, dulu nggak tahu pula aku namanya. Gitulah.
nggak sama si itu gitu. Jadi biarkan saja Allah yang menggerakkan kita gitu dengan cara ya tadi itu ya. Ya tentu Allah ini kan mau membantu kita kalau kita itu bersih. Ini aku jadi melebar ceritanya. Tapi kurasa ini ya ini prinsip-prinsip yang ada di dalam kepalaku lah yang mau aku sampaikan gitu. Karena ilmu ini sifatnya suci bang. Ilmu ini sifatnya suci, hanya mau nempel kepada orang yang suci. Dan kita ini sebagai public speaking, apapun apapun judul yang kita ceritakan tidak harus tentang agama kok ya. Jadi apapun ilmu tuh pada prinsipnya suci dia. Jadi hanya orang-orang yang suci pula yang mampu menyampaikannya gitu. Nah, karena gini, paham ya tadi ya Bang, ilmu ini suci, yang menerimanya kalau yang menerimanya juga harus suci, terus yang menyampaikannya juga harus suci karena ilmu yang suci ini berasal dari yang maha suci yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sewajibnya para guru, para dosen, para motivator-motivator, pemuka agama dan seterusnya itu untuk selalu mensucikan diri, menjauhkan diri dari maksiat. Nah, menjauhkan diri dari maksiat nih ya aku juga masih centang perenang gitu. Jadi maksudku bukan cuma soal berjudinya, enggak bukan cuma soal itu. Jadi menjauhkan diri dari maksiat ini dalam pengertian memang ya terkhususan itu juga ya fikih ya juga. Tapi terkhususan di akhlak sih yang mau aku sampaikan. Kalau para pemuka agama tuh ya misalnya ustadz, kiai gitu kan, kalau naik sepeda motor pakai helm gitu. Jadi tidak hanya pakai sorban gitu-gitu sih gitu. Karena itu kan wujud dari mematuhi ulil amri. Nah, ya ini aku salah nggak ya ngomongin, tapi minta maaf lah aku ini cuma terpikir gua aja, aku tak ada bermaksud untuk menggurui yang para ustadz, tentu ilmuku jauh di bawah para ustadz-ustadz lah dan para pemuka agama lainnya. Ini cuma terpikir aja, mau ampun sekali lagi ya. Nah gitu-gitu sih gitu. Jadi karena sifatnya suci, jadi kita yang menyampaikan ilmu juga juga menjadi poin wajib untuk selalu mensucikan diri gitu. Gitu bang. Ini mungkin pengantar di awal tentang prinsip daripada cara berpikir. Jadi kalau kita ulangi yang pertama, berpikirlah ketika tampil berpikirlah bukan untuk keren gitu. Jadi dipermalukan pun ya nggak ada apa-apa, ditertawakan pun juga nggak ada masalah. Kalau kita nggak tahu bilang nggak tahu gitu, nggak apa-apa itu gitu, nggak ada masalah itu gitu. Berpikir keren ini hanya diperbolehkan pra public speaking gitu, pra kita ngomong, fungsinya untuk mempersiapkan secara matang semua materi-materinya gitu ya. Terus cintai pendengar kita. Berbicaralah kepadanya bukan berbicara kepada diri sendiri gitu. Itu sebabnya mencintai mereka itu sangat penting karena yang tadi logika sederhananya kita akan lebih mudah ngomong sama orang yang kita cintai daripada orang yang kita benci gitu kan. Karena kalau sama orang benci itu nanti kita marah-marah kan. Terus bangunlah dalam nuansa public speaking ini untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang tadi, ilmu ini yang datangnya dari Allah. Jadi berdoa kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah itu juga menjadi poin yang sangat penting dalam berkomunikasi. Menjaga kesucian diri itu menjadi sangat penting dalam berkomunikasi. Karena nanti Allahnya itu yang membuat mereka paham, yang membuat mereka tersadarkan, tercerahkan tuh Allah. Kita ini hanya menjadi media perantara aja gitu kan, nggak ada kekuatan kita di situ, paham kita begitu. Jadi berserah kepada Allah. Ikut sertakan Allah dalam setiap komunikasi kita gitu. Dah enjoy, santai aja gitu. Nanti ya mungkin di video awal nih sampai di sini dulu kan soal prinsipnya, insya Allah nanti kita akan lanjut seminggu sekali mudah-mudahan gitu. Biar agak keren. Jadi kayak gitu aja bang, aku sekali lagi aku mau izin harus pakai gaya ini dalam berdialog tentang public speaking. Terus tadi kayaknya ada yang kurang tepat karena ini nggak ada di edit video ini. Yang terkait soal apa tadi yang aku mau nyebut ustadz dan seterusnya, aku mohon maaf, itu yang aku lihat ada beberapa ustadz begitu, tentu tidak semua ustadz. Dan itu tidak bermaksud menyatakan bahwa aku lebih baik ya, tentu tidak lah. Tadi tuh kayaknya ngalir aja tuh terbilang begitu ya. Kalaupun misalnya itu dikategorikan salah, sekarang juga aku mau minta maaf sama para ustadz-ustadz yang merasa itu salah. Tapi kalau memang yang aku sampaikan tadi itu benar gitu kan, ya alhamdulillah lah, kebenaran tuh cuman punya Allah. Aku cuman tadi teringat aja. Mungkin itu juga yang Allah pengen aku sampaikan itu. Allahu a'lam. Makasih. Jadi sama abang yang aku berjanji untuk berbicara tentang ini, tentu nama abang nggak aku sebut. Nanti bang kalau mau komen tuh langsung japri aku aja pun bisa. Gitu aja. Sampai jumpa di yang part berikutnya tentang public speaking. Oke bang.